Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan selamat siang untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Pendamping se-Sulawesi Selatan dan adik-adikku yang masih semangat untuk belajar tentang skolastik, khususnya pengetahuan kuantitatif. Masih bersama Kak Syamsul Alim Bahari. Selama 45 menit kemudian kita akan belajar tentang eksponen dan bentuk akar. Generasi Smart School berkarakter cerdas Ki. Oke, sebelum memulai pembelajaran, kakak ingin lihat dulu dari SMA berapa saja yang hadir pada siang hari ini. Lihat, ada dari SMA 8 Wajo. Oke, mungkin yang lain masih belum bergabung ya, kita akan menunggu juga. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan masuk tentang eksponen dan bentuk akar, ya. Eksponen dengan bentuk akar. Nah, ini juga beberapa materi atau konsep dasar yang sering diujikan di SNBT, khususnya untuk persiapan tahun 2024. Nah, saya ingin mengacu dulu kepada beberapa konsep dasar. Yang pertama, saya masuk dulu di sini, ya, di eksponen. Perpangkatan. Yang pertama, A pangkat 0. A pangkat 0 hasilnya berapa? Ingat, semua bilangan yang berpangkat 0 itu hasilnya 1. Ya. Semua bilangan yang berpangkat 0 itu hasilnya 1. Di mana A itu tidak sama dengan 0. Jadi bilangan apapun yang berpangkat 0 hasilnya pasti 1 kecuali 0. Itu yang dimaksud. Yang kedua, A pangkat M dikali A pangkat N itu hasilnya berapa? Bilangan pokok sama, perkalian, pangkatnya berbeda ataupun sama, maka pangkatnya harus ditambah. Menjadi apa? A dipangkat M ditambah dengan N. Kemudian, bagaimana dengan bagi? A pangkat M dibagi dengan A pangkat N. Hasilnya berapa? Kalau dia bagi, di mana masih sama bilangan pokoknya, maka pangkatnya tinggal kita kurangkan. M dikurangkan dengan N, seperti itu. Kemudian, yang keempat, A pangkat M, ada kesalahan. A pangkat M, kemudian pangkat N. Bilangan yang berpangkat, kemudian dipangkatkan, maka pangkatnya itu harus dikali. Menjadi apa? A pangkat M dikalikan dengan N, seperti itu. Apalagi A pangkat min M, ya. Kalau ada bilangan yang berpangkat minus, ya, itu bisa diubah bentuknya menjadi pecahan, menjadi seper A pangkat M. Kalau dia pangkatnya minus. Kalau dia pangkatnya positif bisa juga. Tetapi hasilnya A pangkat M itu setara dengan 1 per apa? A pangkat minus M. Jadi kalau di sini dia minus, maka pecahannya menjadi seper A pangkat M plus. Kalau di sini dia plus, maka akan menjadi minus. Nah, itu beberapa konsep dasar tentang eksponen atau perpangkatan. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan konsep dasar akar? Ya. Ini harus betul-betul kita pahami baik-baik, ya. Nanti akan saya tambah ketika ada yang terlewatkan. Sekarang saya mau masuk di akar dulu. Ya, sederhananya bahwa akar dengan pangkat itu ya kebalikannya lah. Contoh, kita lihat nomor 1. Akar dari A pangkat M N. Akar dari A pangkat MN itu
menjadi apa? A pangkat M per N. Nah, tinggal diambil saja. Ambil dalam akar, dibagi dengan di luar akar. Ingat, akar itu ketika di N di sini tidak tertulis N, akar itu bilangan pokoknya adalah 2. Jadi kalau ada yang tidak tertulis, misalkan seperti ini. Akar 5. Nah, kalau tidak tertulis di sini, maka sebenarnya di sini adalah 2. Ya, cuman biasa tidak dituliskan. Nah, karena ini sudah menjadi bilangan pokok. Kemudian, yang kedua, bagaimana kalau bentuknya seperti ini? Akar A pangkat M, kemudian di sini N, di sini O, di sini P. Bagaimana kalau bentuknya seperti ini? Nah, masih seperti konsep nomor 1, ya. Ini berubah menjadi A pangkat, ambil yang dalam akar. Dalam akar berapa? M. Kemudian ambillah N dikali O dikali P. Maka di sini menjadi N dikali O dikalikan dengan P. Bisa sampai sini? Kemudian kalau dia bentuknya seperti ini, akar A, tuh. Kemudian akar A lagi, dan seterusnya, maka tinggal kita ambil saja nilai dari bilangan di bawah akar, ya. Maka ini langsung berubah menjadi akar A. Contoh misalkan akar 5, diakarkan lagi 5, akarkan lagi 5, maka pasti hasilnya 5. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat, A akar dari A dikali B, ya. Kalau dia perkalian itu bisa dipisah, ya. Ini menjadi akar A dikalikan dengan akar B. Nah, ini biasanya digunakan untuk mencari apa? Bilangan akar yang tidak habis dibagi dengan akar-akarnya. Contoh misalkan akar 24. Ini kan tidak habis dibagi, ya, akar 24. Tapi bisa kita ubah menjadi berapa? Menjadi akar 4 dikalikan dengan akar 6. Sehingga kita akan peroleh nilainya adalah 2 akar 6. Seperti itu. Sampai sini jelas? Nah, begitu pula pembagian maksud saya. Sama saja, tinggal kita pisahkan akar A per B. Ini langsung menjadi akar A dibagi dengan akar B. Selesai sampai sini. Nah, ini beberapa konsep-konsep dasar. Kemudian ada yang terakhir disebut dengan bagaimana kita merasionalisasikan bentuk akar. Nah, ini penting juga untuk diketahui. Rasionalisasi akar. Rasionalisasi akar-akar. Contoh, misalnya seper akar A. Seper akar A itu kalau mau dicari masih bisa diselesaikan dengan cara apa? Dirasionalisasikan akar-akarnya. Dikalilah dengan akar A, dibagi lagi dengan akar A. Akar A dikali akar A, hasilnya adalah A sendiri, ya. Maka nanti kita akan peroleh seper A dikalikan dengan akar A. Nah, ini sudah menjadi triknya. Kalau dia ada seper akar A, maka akan menjadi seper A akar A. Tinggal ambil, hilangkan di bawah akar, kemudian ambil kembali sebagai perkalian yang dalam akarnya. Nanti di soal biar lebih paham. Kemudian yang kedua, itu tentang rasionalisasi yang seperti ini. Misalnya 1 per akar A ditambah akar B. Nah, ini juga masih bisa diselesaikan. Kalau ingin dirasionalisasikan akar-akarnya, perhatikan penyebutnya. Kalau penyebutnya dia tambah, maka untuk merasionalisasikan, maka harus dikalikan dengan kebalikannya. Akar A dikurang akar B per
akar A dikurang dengan akar B. Nah, nanti diselesaikan. Begitu pula sebaliknya. Kalau dia misalkan di sini kurang atau minus, akar A dikurang dengan akar B, maka untuk menyelesaikan atau menyederhanakan, maka harus dikalikan dengan positif. Kenapa positif? Karena di sini minus, ya. Maka akar A ditambah akar B dibagi dengan akar A ditambah dengan akar B. Nah, nanti diselesaikan. Seperti itu. Sampai sini jelas? Bisa dipahami sebelum kita masuk di bentuk soalnya? Oke, sampai saat ini sudah berapa sekolah yang hadir? Bisa kita cek dulu. Apakah masih dari SMA 8 Wajo yang hadir atau sudah ada tambahan sekolah? Belum ada? Oke. Sampai sini jelas? Ini konsep tentang eksponen dengan bentuk akar-akar, ya. Saya coret dulu, saya hapus. Nah, kita masuk di sini. Bagaimana menyelesaikan soal ini? Jika A atau kita sebut saja alfa, jika alfa dengan beta, ada alfa dengan beta merupakan solusi persamaan eksponen. Solusi persamaan eksponen dari 2 pangkat X tambah 1 dikurang dengan 3 dikali 2 pangkat 1/2 X ditambah 1 hasilnya sama dengan 0. Ditanyakan berapakah nilai dari alfa dikalikan dengan beta. Berarti harus dicari dulu berapakah nilai dari akar-akarnya. Bagaimana caranya? Ya, kita harus ubah dulu menjadi persamaan kuadrat. Masih ingat persamaan kuadrat? Yang dimana AX kuadrat ditambah BX ditambah C itu sama dengan 0. Jadi harus diubah dulu ke sini. Oke? Nah, sekarang kita lihat. 2 pangkat X tambah 1. Itu kan bisa kita ubah ya. 2 pangkat X tambah 1. Menjadi apa? 2 pangkat X. Ini kita ubah dulu. 2 pangkat X. Ya toh? Dikali dengan 2. Bisa? Atau supaya kita samakan dia menjadi seperti ini, kita samakan bentuknya seperti ini biar lebih aman. Maka 2 pangkat X ini sebenarnya bisa kita ubah juga. Menjadi berapa? Menjadi 2 ya dipangkat 1/2 X. Oke. Sorry, 2 pangkat 1/2 X dipangkat dengan 2. 2 pangkat 1/2 X pangkat 2. Berarti pangkat dipangkatkan, pangkatnya dikali. Maka 1/2 X dikali 2 itu kan hasilnya 2 pangkat X. Sama dengan ini yang warna ungu. Nah, tinggal tambah satunya. Berarti kita tinggal tuliskan dikali dengan 2. Ya, karena bilangan pokok sama, perkalian pangkatnya ditambah. Nah, ini susah kita pisahkan. Karena dia sudah ditambah, maka kita pisahkan bilangan pokoknya. Kemudian dikurang 3 kali, kita kasih kurung biar kelihatan, 2 pangkat 1/2 kali X. Nah, ditambah dengan 1 sama dengan 0. Sampai sini bisa? Nah, dari sini kita bisa lihat ya. Kakak sudah tuliskan di bawah. Jadi kita misalkan P itu sama dengan 2 pangkat 1/2 X. Jadi ini kita misalkan sebagai P. Ini kita misalkan sebagai P. Maka kita akan dapatkan ini akan menjadi berapa? 2P pangkat 2. Ya kan? Dikurang dengan 3P ditambah dengan 1 sama dengan 0. Nah, ini. Nah, ini sesuai dengan ini. Oke. 2P kuadrat dikurang 3P tambah 1 sama dengan 0. Nah, kemudian diapakan lagi? Ya, kita pisahkan lagi. Ya, difaktorkan istilahnya.
2P kuadrat dikurang 3P tambah 1 sama dengan 0, itu bisa kita ubah menjadi 2P kurang 1 ya, sama dengan 2P kurang 1 dikalikan dengan P kurang 1 sama dengan 0. Nah sekarang kita tinggal memisahkan untuk mencari nilai dari X, di mana X yang 1 atau faktorisasi pertama disebut sebagai alfa dan faktorisasi kedua disebut sebagai beta. Jadi itu hanya persoalan simbol saja ya. Nah kita lihat. Kita ambil dulu yang ini. 2P kurang 1 sama dengan 0. Berarti 2P dikurang 1 sama dengan 0. Maka kita akan peroleh 2P sama dengan 1. Atau P sama dengan berapa? 1/2. Nah, P sama dengan 1/2. Nah, ingat juga ketika dia bilangan pokoknya sama, kemudian pangkatnya beda, maka itu langsung bisa diambil pangkatnya. Tadi saya lupa jelaskan. Kalau dia seperti ini, A pangkat M sama dengan A pangkat N. Ya, kalau bilangan pokok sama, ada sama dengan pangkatnya berbeda, maka bilangan pokoknya bisa kita coret. Sehingga langsung kita bisa dapatkan nilai M itu sama dengan nilainya si N. Kita cuma ambil nilai dari pangkatnya. Oke, sama dengan ini. P sama dengan 1/2. Nah, berapa tadi nilai P? Nilai P tadi kita dapatkan bahwa 2 pangkat 1/2 X. Ya, maka kita ganti. Disubstitusi nilai dari P ini, 2 pangkat 1/2 X ke P sama dengan 1/2. Maka kita akan dapatkan 2 pangkat 1/2 kali X, ya kan? Sama dengan, nah 1/2 itu 2 pangkat berapa? Nah ini tadi sudah saya jelaskan di konsep dasar. 1/2 itu sama dengan 2 pangkat minus 1. Kalau bilangan pangkatnya minus, maka pasti pecahannya penyebutnya menjadi plus. 2 pangkat minus 1 itu setara dengan 1 dibagi 2 pangkat 1. Nah karena dia sudah sama 2 di sini, maka cukup kita ambil pangkatnya, di mana X/2 itu sama dengan minus 1. Tinggal kita kali silang. Maka kita akan peroleh, anggaplah ini X1 sama dengan alfa. Kita akan peroleh berapa? 2 dikali minus 1 sama dengan minus 2. Selesai. 1. Ini baru 1 yang didapatkan. Ya. Masih ada lagi 1, di mana nilainya adalah P dikurang 1 sama dengan 0. Kita tuliskan lagi. P dikurang 1 sama dengan 0. Oke? Tinggal kita pindah ruaskan saja. Maka akan menjadi P sama dengan 1. P sama dengan 1. Nah, P-nya berapa? 2 pangkat 1/2 X. Tuliskan lagi. 2 pangkat 1/2 X sama dengan 1. Nah, pertanyaannya, 1 ini 2 pangkat berapa? Kenapa kita harus ubah 2 pangkat berapa? Supaya sama-sama penyebut 2. Sama-sama bilangan pokoknya 2. Ketika bilangan pokok sama, tinggal kita coret bilangan pokoknya dan diambil pangkatnya. Ya, 1 itu diperoleh dari mana? 2 pangkat 0. Ingat tadi? Semua bilangan yang berpangkat 0 hasilnya 1 kecuali 0. Maka karena bilangan pokoknya sudah sama, kita bisa dapatkan X/2 ini sama dengan 0. Atau kita misalkan sebagai X2 ini sama dengan beta, maka 0 kali 2 dapatlah 0. Nah, dari sini kita sudah bisa memperoleh suatu penyelesaian. Ya. Di mana alfa sama dengan minus 2, kemudian beta sama dengan 0. Ditanyakan berapakah alfa kali beta. Ya udah, berarti sama dengan berapa? Minus 2 dikalikan dengan 0, maka dapatlah 0. Sehingga jawabannya apa? Jawabannya adalah alfa. Oke, sampai sini bisa dipahami? Jadi ini satu nomor memakan waktu banyak juga ya. Ya, karena betul-betul kita harus menganalisis bagaimana konsep dasar eksponen dengan akar ya. Nanti akar mungkin di slide selanjutnya. Sampai sini jelas atau ada yang ingin didiskusikan? Aman? Oke, thank you.
Kita lanjut. Soal nomor 2. Nah, bisa juga kakak-kakak atau adik-adik langsung dikerjakan. Bisa diklik juga di kolom chat terkait jawaban yang mungkin sudah didapatkan sebelum saya menjelaskan. Jika X1 dan X2 ya adalah solusi persamaan eksponen dari 3 dikali 9 pangkat X dikurang 9 pangkat 1 kurang X sama dengan 28. Ditanyakan berapakah nilai dari X1 tambah X2. Sebenarnya kita bisa menggunakan trik juga, di mana X1 tambah X2 itu sama dengan minus B per A. Atau X1 kali X2 sama dengan C per A. Tapi tergantung lagi dari bentuk soalnya. Ada yang langsung bisa diperoleh, ada juga yang tidak. Maka betul-betul perlu menganalisis secara pasti. Nah, kita akan nanti mengacu kepada di sini. Kita akan pakai konsep dasar ini, di mana X1 kali X2 sama dengan C per A. Nanti dari situ akan kita dapatkan berapa sih nilai dari X1 tambah X2. Yang pertama, kita harus jabarkan dulu ini, ya. 3 dikali 9 pangkat X. Kita tuliskan kembali, ini menjadi apa? 3 kali 9 pangkat X dikurang. Nah ingat, kalau dia kurang, berarti pasti dia menjadi pecahan. Maka ini menjadi apa? 9 dibagi dengan 9 pangkat 1 dibagi dengan 9 pangkat X. Ya. Sama dengan 28. Bisa sampai sini? Atau biar lebih cepat kita pindah ruaskan saja, dikurang 28 sama dengan 0. Kenapa dipindah ruaskan? Supaya kita peroleh persamaan kuadrat, di mana AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, ini kan masih ada pecahan di sini 9 pangkat X di bawah. Bagaimana menghilangkannya? Ya mudah, cukup kita tinggal mengalikan dia dengan bilangan yang di bawahnya, penyebutnya. Masing-masing kita kalikan berapa? 9 pangkat X. Supaya apa? Supaya dia hilang. Oke? Bisa. Maka nanti kita akan mendapatkan 3 dikali 9 pangkat X dikali dengan 9 pangkat X. Maka hasilnya berapa? Jadi 3 dikali 9 pangkat X pangkat 2. Betul? Karena ini 9 pangkat X kemudian dikalikan lagi dengan 9 pangkat X. Dikurang. Kurang berapa? Kurang 9. Per 9 pangkat X dikalikan dengan 9 pangkat X, maka hilanglah ini 9 pangkat X. Sisa menjadi 9. Saya simpan saya dulu di sini 9 biar cantik dilihat. Kemudian min 28 dikalikan 9 pangkat X, maka kita akan peroleh 28 dikali 9 pangkat X dikurang 9 sama dengan 0. Biar lebih cantik. Jadi yang pertama yang berpangkat 2, ya, anggaplah ini AX dikurang BX tambah C, ya. Nah. Oke, seperti itu. Nah, dari sini kita sudah dapatkan bahwa yang menjadi solusi persamaannya adalah ini. 9 pangkat X dengan 9 pangkat X. Anggaplah ini yang menjadi faktorisasi pertama X1, ini menjadi faktorisasi kedua X2. Nah, dengan menggunakan konsep X1 kali X2 sama dengan C per A, maka nanti kita akan dapatkan 9 pangkat X1 itu dikalikan dengan 9 pangkat X2, hasilnya adalah 3. Dari mana dapat 3? Nah, kita lihat. Nah, kita ambil dulu ini tadi, saya kasih warna saja biar kelihatan. Maka kita akan peroleh 9 pangkat X1 dikalikan dengan 9 pangkat X2 sama dengan, nah rumusnya kan C per A ya. C-nya berapa? C-nya adalah 9. A-nya berapa? 3. Maka kita peroleh 9 dibagi dengan 3. Nah, maka diperoleh 9 pangkat X1 kali 9 pangkat X2 sama dengan 3.
Nah, ini kan bisa kita jabarkan lagi menjadi 9 pangkat X1 ditambah dengan X2 sama dengan 3. Bisa? Ya. Kemudian harus diubah dulu. Ubah ke bilangan pokok yang paling kecil. 9 dengan 3 kita ubah menjadi bilangan pokok paling kecil yaitu 3. Jadi 9 itu adalah 3 pangkat 2. Maka kita dapatkan lagi 9 menjadi 3 pangkat 2. Ambillah lagi pangkatnya. X1 ditambah dengan X2 itu sama dengan 3 pangkat 1. Kita tinggal coret, habis 3-nya. Sisa apa? 2 dikali X1 tambah X2 itu sama dengan 1. Sehingga X1 tambah X2 sama dengan 1/2. Nah, inilah yang ditanyakan di soal. Berapakah nilai dari X1 tambah X2? Hasilnya berapa? 1/2. Sehingga jawabannya adalah Charlie. Bisa? Wah, ini sudah 2 nomor. Sudah sekitar 25 menit ya. Tidak apa-apa. Ini memang materinya agak berat sedikit. Sampai sini bisa dipahami? Jelas ya? Oke. Kita lanjut sampai sini. Kita masuk ke soal yang lebih rumit lagi dikit. Nah, bagaimana dengan ini? Jika X adalah memenuhi persamaan eksponen, 9 pangkat X ditambah dengan 8 dikali 3 pangkat X dikurang 1, ya, maka ditanyakan berapakah nilai dari 9X kuadrat, ya. Ini bukan pertiraksamaan ya. Nilai dari 9X kuadrat per 3 pangkat X. Nah, untuk mencari ini ya harus dipahami dulu berapakah nilai dari X itu. Ya, kita pisahkan saja. 9 pangkat X. 9 pangkat X itu saya bisa ubah menjadi 3 ya. Pangkat X pangkat 2. Ya, harusnya kan 3 pangkat 2 pangkat X. Karena 9 kan 3 pangkat 2. Dipangkatkan lagi dengan X. Tapi kan kita bisa tukar. Ingat salah satu sifat dalam operasi matematika adalah pertukaran. 2 pangkat X itu sama dengan X pangkat 2. Kenapa saya samakan? Karena dia adalah pangkat yang dipangkatkan, hasilnya adalah dikali. 2 kali X sama dengan X kali 2. Kenapa harus dipangkat 2? Supaya mendapatkan persamaan kuadrat. Oke, ditambah. Oke, dengan berapa lagi? 8 kali dengan 3 pangkat X berarti menjadi 3 pangkat X per 3 pangkat 1 sama dengan 1. Satunya kita pindah ruas menjadi minus 1. Berarti di sini min 1 sama dengan 0. Nah, masih ada mengganggu 3 pangkat 1 ya. Caranya bagaimana? Ya, kita tinggal hilangkan saja. Ya, kita kali dengan 3. Supaya apa? Supaya hilang ini 3 pangkat 1. Nah, 3 dikali 3 pangkat X pangkat 2 akan didapatkan 3 dikali 3 pangkat X pangkat 2 ditambah. Maka 3-nya sudah habis. Sisa berapa? 8 dikali 3 pangkat X ya. Dikurang 3 sama dengan 0. Nah, sekarang kita misalkan lagi, di mana P ini sama dengan 3 pangkat X. Maka kita akan dapatkan persamaan kuadratnya adalah 3P kuadrat ditambah dengan 8P dikurang dengan 3. Nah, nilai inilah yang harus perlu kita faktorkan lagi. Nah, ini hasilnya ya. Sama dengan 0. Oke. Nah, kalau kita faktorkan, nanti kita akan dapatkan bahwa nilainya adalah 3P kurang 1 dikalikan dengan P tambah 3, itu hasilnya sama dengan 0. Ya. Ya, sekarang kita tinggal pisahkan saja. Ya, yang pertama kita ambil 3P kurang 1. 3P kurang 1 sama dengan 0. Berarti berapa nilai 3P? Sama dengan 1. Atau P sama dengan 1/3. Berapa nilai P? Pada awalnya sesuai dengan persamaan kuadrat adalah 3 pangkat X.
Maka di sini kita akan dapatkan 3 pangkat X sama dengan sepertiga. Sepertiga itu setara dengan 3 pangkat minus 1. 3-nya mati, tewas. Kita akan peroleh persamaan pertama adalah berapa? Minus 1. Oke. Kemudian yang kedua, P tambah 3. Berarti P tambah 3 sama dengan 0. Berarti nilai P sama dengan minus 3. Nah, tidak mungkin hasilnya minus ya. Karena pasti kita tidak akan dapatkan. Jadi, kita nanti cukup ini tidak memenuhi persamaan. Maka yang kita ambil adalah ini. Di mana X-nya sama dengan minus 1. Nah, nilai minus 1 itulah yang kita substitusikan ke sini. Sehingga kita akan dapatkan bahwa nilai X yang memenuhi cuma 1, yaitu adalah minus 1. Kemudian kita substitusi menjadi 9 pangkat X kuadrat dibagi dengan 3 pangkat X. Berarti 9 pangkat X kuadrat, berarti minus 1 pangkat 2 dibagi dengan 3 pangkat minus 1. 9 pangkat minus 1 pangkat 2 itu kan hasilnya 9 ya. 9 dibagi dengan 3 pangkat minus 1 adalah 1/3. Kita tinggal balik menjadi 9 dikali 3/1. Maka hasilnya adalah 27. Ya. Ya, inilah jawabannya, 27. Jawabannya adalah delta. Oke, sampai sini jelas? Nah, ini baru 3 nomor ya. Atau ada yang ingin diskusikan? Bisa kita lihat dulu dari SM berapa yang sudah hadir, Kak? Bisa saya lihat di partisipannya. Apakah masih dari SMA 8 Wajo yang hadir di live ini? Atau ada siswa tambahan? Tidak ada? Oke. Tak next berarti ya. Oke, nomor 4. Jika 8 pangkat X dibagikan dengan 2 pangkat Y sama dengan 32. Dan 4 pangkat X ya dikalikan dengan 2 pangkat Y sama dengan 32 pangkat 2. Ditanyakan berapakah nilai X tambah Y. Nah, untuk menyelesaikan ini kita harus substitusi dan eliminasi. Berapa nilai X dan berapa nilai Y dengan menggunakan konsep dari eksponensial. Oke, kita mulai dari sini. 8 pangkat X dibagi dengan 2 pangkat Y. Nah, itu 8, 2 pangkat berapa? 2 pangkat 3. Oke. Maka ini kita ubah menjadi 2 pangkat 3X. Bisa? Dibagi dengan 2 pangkat Y sama dengan 32. 32 itu 2 pangkat berapa? 2 pangkat 5 ya. 2 kali 2 4, kali 2 8, kali 2 16, kali 2 32. Maka kita akan dapatkan 2 dipangkatkan dengan 5. Bisa? Bilangan pokok sama, pembagian, maka pangkatnya tinggal dikurangkan. Maka ini bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 3X dikurangkan dengan Y sama dengan 2 pangkat 5. Bisa? Karena bilangan pokoknya sudah sama, kita simpan dulu. Maka nilai dari 3X dikurangkan dengan Y sama dengan 5. Nah, anggaplah ini sebagai persamaan 1. Oke. Kemudian, kita ambil lagi di persamaan ini. 4 pangkat X dikalikan dengan 2Y sama dengan 32 pangkat 2. Nah, kita jabarkan juga dulu biar ketahuan. 4 pangkat X itu sama dengan 2 pangkat 2. Berarti 2 pangkat 2X dikalikan dengan 2 pangkat Y sama dengan 32 adalah 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 dipangkatkan lagi 2, maka pangkatnya dikali. 5 kali 2 dapatlah 10. Maka di sini
menjadi 2 pangkat 10. Sehingga 2 pangkat 2x ditambah y itu sama dengan 2 pangkat 10. Bilangan pokoknya sama, kita tinggal coret. Maka kita akan dapatkan 2x ditambah dengan y sama dengan 10. Nah, anggaplah ini sebagai persamaan 2. Nah, sekarang kita tinggal substitusi ataukah eliminasi untuk mendapatkan nilai dari y-nya kah ataukah nilai dari x-nya. Tapi dari sini sudah ketahuan nilai y-nya itu bisa kita eliminasi. Maka cukup kita gabungkan. Kita gabungkan ya. Persamaan 1 dengan 2 kita gabung. Maka kita akan dapatkan 3x dikurang y sama dengan 5. Kemudian 2x ditambah y sama dengan 10. Minus y dengan y. Minus y dengan plus y. Bagaimana untuk menghilangkan supaya dia menjadi 0? Ya, tinggal ditambah. Ya. Maka di sini kita tambah. Min y tambah y dapatlah 0. Berarti ini sudah habis. 5 tambah 10 dapatlah 15. 3x tambah 2x sama dengan 5x. Maka kita peroleh x-nya berapa? Sama dengan 15 bagi 5 dapatlah 3. Itulah nilai dari si x-nya. Bagaimana dengan nilai dari y? Ya, kita bisa dapatkan. Ya, apakah adik-adik mau mengambil dari persamaan 1? Boleh. Ataukah di persamaan 2 juga? Boleh. Ya, kita cari saja bilangan yang kecil ya. Anggaplah 2x tambah y sama dengan 0. Ini kita kasih masuk ke sini. Berarti 2x tambah y itu sama dengan 10. X-nya kan 3 ya. Berarti 2 kali 3 dapat 6. Ditambah y sama dengan 10. Berarti y-nya berapa? 4. X-nya 3, y-nya 4. Yang dia tanyakan adalah x ditambah dengan y ya. Berarti kita dapatkan nih x tambah y sama dengan berapa? 3 tambah 4 sama dengan 7. Maka jawabannya adalah delta. Bisa? Oke. Mudah ya? Nah, ini sudah masuk mudah karena kita tidak mengubah persamaan kuadratnya. Ini tinggal kita ubah bentuk eksponensialnya menjadi bilangan pokok 2, kemudian kita substitusi dengan eliminasi, maka kita akan dapatkan nilai dari x ditambah dengan y. Oke? Aman ya? Satu nomor lagi. Wow, ini berat juga ya. Nah, akar 10 dikurang akar 5 per akar 10 tambah akar 5. Katanya itu sama dengan A ditambah B akar 2. Jadi kita selesaikan dulu. Bagaimana cara menyelesaikan ini? Kita samakan dulu dengan akar-akarnya. Oke, berarti akar 10 akar 10 dikurang dengan akar 5. Oke, ntar ada kesalahan teknis. Dibagi dengan akar 10 ditambah dengan akar 5. Jadi kita samakan ya. Akar-akarnya dengan, karena di sini plus dibawa penyebut, maka harus dikalikan dengan minusnya. Berarti akar 10 dikurang dengan akar 5 dibagi dengan, ada kesalahan. Akar 10 dikurang dengan akar 5. Oke. Ya, tinggal kita substitusi saja. Tinggal dikali lurus. Ya, tapi harus paham juga beberapa konsepsi untuk menyelesaikan ini. Yang pertama bahwa A kurang B pangkat 2 itu sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat dikurang 2AB. Kalau dia A kuadrat dikurang B kuadrat itu sama dengan A tambah B dengan A dikurangkan dengan B. Jadi ini dua konsep yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan persamaan nomor 5. Ini kan anggaplah A-nya akar 10, ya kan? Dikurang akar 5, berarti A-nya akar 10 dari sini. Kemudian B-nya juga adalah akar 5. Ya udah, maka nanti kita akan dapatkan berapa?
Kita pakai yang ini. A kuadrat berarti akar 10 pangkat 2 dapatlah 2. Oke. Kemudian ditambah B kuadrat berarti 5. Dikurang 2AB berarti kurang 2 kali akar 10 kali akar 5. Berarti 2 kali akar 50. Dibagi dengan, nah penyebutnya kalau kita kali dia masuk di persamaan ini. Ya, A kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan A tambah B dikalikan dengan A kurang B. Ini kan sudah A tambah B. 10 akar 5, akar 10 tambah akar 5. Ini akar 10 kurang 5 adalah A kurang B. Maka itu menjadi A kuadrat dikurang B kuadrat. Akar 10 pangkat 2 dapatlah 10. Kemudian akar 5 pangkat 2 dapatlah 5. Oke. Dari sini kita dapatkan bahwa 2 tambah 5 ya dapat 7 dikurang. Oke. Kurang berapa? 2 akar 50 dibagi dengan 10 kurang 5 dapatlah 5. Oke, 2 pangkat 10. Dari mana Pak 2 itu? Oke. Kita cek dulu A kuadrat. Akar 10 pangkat 2 dapatlah 10. Oh, di sini 10 ya. Oke. Berarti di sini 10. Karena akar 10 pangkat 2 dapatlah 10. Kemudian akar 5 pangkat 2 dapatlah 5 dikurang 2 kali A kali B. Nah, ini kita dapatkan. Nah, akar 50 ini kita bisa sederhanakan lagi ya, menjadi berapa? Seperti ini, 10 dikurang 2 akar 25 dikali dengan akar 2. Bisa ya? Kita pisah lagi. Supaya apa? Supaya bisa dapat nilai yang sederhana. Dibagi dengan 5. Berarti 10 kurang akar 25 5 ya. Berarti 2 kali 5 dapatlah 10. 10 kurang 10 akar 2 per 5. Nah, dari sini kita bisa pindah ruaskan. Pisah penyebutnya 10 per 5 dikurang 10 akar 2 per 5. Maka nilainya berapa? 2 dikurang 2 akar 2. Oke, bisa ya? Nah, ini sudah sama dengan bentuk persamaan ini. A tambah B akar 2. Dari sini kita dapatkan bahwa nilai dari A-nya sama dengan plus 2. Kemudian nilai dari B adalah minus 2 ya. Ditanyakan apa? A tambah B. Ya udah berarti 2 plus min 2. Maka 2 kurang 2 hasilnya adalah 0. Inilah jawabannya. Oke. Kita dapatkan nilainya adalah 0. Oke, aman ya. Jadi yang berat itu adalah bagaimana kita menggabungkan konsep perpangkatan, konsep akar dengan konsep eksponensial. Sampai di sini ada yang ingin didiskusikan? Kita sudah sampai di penghujung acara. Oke, jadi kita sudah belajar tentang konsep dari perpangkatan, bentuk akar atau yang disebut dengan lawan dari eksponensial. Oke ya, harusnya kita bahas 10 nomor, tapi karena kita dibatasi oleh waktu, insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Oke, saya pikir cukup untuk pertemuan hari ini ya. Masih bersama dengan Kak Syamsul Bahri, insya Allah minggu depan kita akan lanjut tentang eksponensial dengan bentuk akar. Terima kasih sudah membersamai pada hari ini. Pergi ke Irian bertemu dengan Aura Kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.